Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Pendidikan Peserta Didik kelas 2 CPBI ingin menjelaskan tentang unit 7 perkembangan afektif. 1. Pengertian emosi. Perbuatan atau perilaku kita sehari-hari pada umumnya disertai oleh perasaan-perasaan tertentu seperti senang, gembira, cinta, marah, takut, cemas, dan benci. Disebut juga dengan warna afektif. Dalam hal warna afektif, maka perasaan-perasaan menjadi lebih mendalam, lebih luas, lebih jelas, dan lebih terarah. Perasaan-perasaan tersebut disebut juga dengan emosi. Jadi, emosi adalah warna afektif yang kuat dan ditandai oleh perubahan-perubahan fisik. Perubahan-perubahan fisik yang sering terjadi adalah reaksi elektris pada kulit atau meningkat bila terpesona. B. Peredaran darah bertambah cepat bila marah. C. Denyut jantung bertambah cepat bila terkejut. D. Pernapasan bernafas panjang bila kecewa. E. Pupil mata membesar bila marah. F. Liur kering mengering kalau takut atau tegang. G. Bulu roma berdiri kalau takut. H. Pencernaan mencret-mencret kalau tegang. I. Otot tegang dan bergetar kalau takut. J. Komposisi darah berubah kalau emosi. 2. Karakteristik perkembangan emosi. Meningginya emosi terutama karena anak berada di bawah tekanan sosial dan mereka menghadapi kondisi baru. Sedangkan selama masa kanak-kanak, dia kurang mempersiapkan diri untuk menghadapi keadaan-keadaan itu. Jenis emosi yang secara normal dialami adalah cinta atau kasih sayang, gembira, amarah, takut dan cemas, cemburu, sedih, dan lain-lain. Yang pertama, cinta dan kasih sayang. Faktor penting dalam kehidupan remaja adalah kapasitasnya untuk mencintai orang lain dan kebutuhannya untuk mendapatkan cinta dari orang lain. Yang kedua, ada gembira. Rasa gembira akan dialami apabila segala sesuatunya berlangsung dengan baik. Yang ketiga, ada kemarahan dan permusuhan. Rasa marah ditimbulkan oleh adanya hambatan atau rintangan terhadap rencana, minat, dan tindakan remaja. Yang keempat, ada ketakutan dan kecemasan. Perasaan takut disebabkan karena adanya kejadian mengancam, mimpi buruk, atau karena masalah tertuduh yang dibuat. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Sejumlah penelitian tentang emosi anak menunjukkan bahwa perkembangan emosi mereka bergantung pada faktor kematangan dan faktor belajar. Kematangan dan belajar terjalin erat satu sama lain dalam mempengaruhi perkembangan emosi. Hubungan antara emosi dan tingkah laku serta pengaruh emosi terhadap tingkah laku. Rasa takut atau marah dapat menyebabkan seseorang gemetar. Yang keempat, perbedaan individu dan perkembangan emosi. Perbedaan ini sudah mulai terlihat sebelum masa bayi berakhir dan semakin bertambah frekuensinya serta lebih mencolok sehubung dengan bertambahnya usia anak. Perbedaan ini sebagian disebabkan oleh keadaan fisik anak pada saat itu dan taraf kemampuan intelektualnya, dan sebagian lagi disebabkan oleh kondisi lingkungan. Moral adalah ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan, akhlak, kewajiban, dan sebagainya. Purwadarminto 1957. Dalam moral diatur segala perbuatan yang dinilai baik dan perlu dilakukan, dan sesuatu perbuatan yang dinilai tidak baik dan perlu dihindari. Dalam hal ini, aliran psikoanalisis tidak membeda-bedakan antara moral, norma, dan nilai. Sarlito 1951 ayat 91. Semua konsep itu menurut Freud menyatu dalam konsepnya tentang superego. Superego sendiri dalam teori Freud merupakan bagian dari jiwa yang berfungsi untuk mengendalikan tingkah laku ego sehingga tidak bertentangan dengan masyarakat. Sedangkan menurut Gerung, sikap secara umum diartikan sebagai kesediaan bereaksi individu terhadap sesuatu hal. Map Pierre 1982 ayat 58.
Jadi, sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap objek di lingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap objek tersebut. Dengan demikian, ketertarikan antara nilai moral dan sikap dan tingkah laku akan tampak dalam pengalaman nilai-nilai. Perwujudan nilai moral dan sikap tidak terjadi dengan sendiri, tetapi melalui proses. Tidak semua individu mencapai tingkat perkembangan moral seperti yang diharapkan sehingga kita dihadapkan dengan masalah pembinaan. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam pengembangan nilai, moral, dan sikap remaja adalah sebagai berikut. 1. Menciptakan komunikasi. Dalam komunikasi didahului dengan pemberian informasi tentang nilai-nilai dan moral. Hendaknya ada upaya untuk mengikutsertakan remaja dalam beberapa pembicaraan dan dalam pengambilan keputusan keluarga. Sedangkan dalam kelompok sebaya, remaja turut serta secara aktif dalam tanggung jawab penentuan maupun keputusan kelompok. 2. Menciptakan iklim lingkungan yang serasi. Seseorang yang mempelajari nilai hidup tertentu dan moral, kemudian berhasil memiliki sikap dan tingkah laku sebagai pencerminan nilai-nilai hidup, itu umumnya adalah seseorang yang hidup dalam lingkungan yang secara positif, jujur, konsekuen, senantiasa mendukung bentuk tingkah laku yang merupakan pencerminan nilai-nilai hidup tersebut. Dan nilai-nilai keagamaan perlu mendapat perhatian, karena agama juga mengajarkan tingkah laku yang baik.